bagaimana sebaiknya kalau memang peristiwa dugaan ijazah palsu itu tidak terjadi, ya katakan aja ini aslinya seperti ini, mau dilegalisir Pak silakan, mau disita silakan, berangkat dari situ aja. Jadi jangan ditutup-tutupi seperti ini kan, akhirnya masyarakat jadi memberikan nafsiran masing-masing. Jadi menurut saya para pembisik ini yang berbahaya sebetulnya di samping Pak Jokowi tadi menurut saya. Kalau misalnya para pakar-pakar yang mendampingi Pak carikan pasal-pasal seperti ini, ya mohon maaf kan, kalau tadi kata sama Pak Kodari ya, kalau saya sering dengar kan dia tidak terlalu menguasai tentang masalah hukum. Jadi bahasanya bahasa ya kaitan lah, dia mungkin di bahasa kekuasaan. Ya, pada posisi di situ dia bahasa yang setiap hari bertemu orang-orang yang menyatakan udah pokoknya pasal ini saja yang penting masuk dulu ya. Itu yang menurut saya sih untuk negara demokrasi kurang bagus lah seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, kali ini saya punya tamu yang istimewa, mantan atau ex Wakapolri. Tapi biasanya kalau di luar negeri nggak pernah bilang ex, tapi Wakapolri dari tahun sekian sampai tahun sekian, yaitu Komjen Purnawirawan Polisi Ugro Seno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ugro. Waalaikumsalam Mas Refli. Sorry, saya mestinya sudah lama harusnya interview sama Pak Ugro. Jadi lupa saya kalau saya punya narasumber tidak hanya Komjen Susnodo Aji, tapi ada Komjen Pol Ugro Seno juga. Pak Ugro, kabar baik Pak ya? Kabar baik, alhamdulillah Mas. Pak Ugro, saya tidak mau basa-basi lagi ya. Sudah apa ya ibaratnya, kalau bahasa Jawanya itu bulet, manjang, nggak karu-karuan tuh soal ijazah ini. Padahal orang menganggap ya seperti Obama saja dulunya. Kalau Obama kan dituding bahwa dia bukan warga negara Amerika Serikat. Dan kita tahu Amerika kan menganut azas kelahiran. Dia tunjukkan saja akta kelahirannya selesai. Tetapi rupanya kita punya mantan presiden ini agak beda, agak lain sekarang. Silakan Pak Ugro mengeksplorasi bagaimana penyelesaian kasus ini, termasuk menyinggung peran Bareskrim, Polda Metro dan Pengadilan Perdatanya. Silakan Pak Ugro. Siap Mas. Jadi masalah berkaitan ijazah palsu atau dugaan ijazah palsu sebetulnya tidak perlu dikait-kaitkan dulu dengan undang-undang ITE. Ini kan pidana murni, ya kan? Karena kalau berkaitan dengan undang-undang ITE nanti berkembang kemana-mana gitu. Saya melihat di sini ijazah yang diduga palsu tadi, kalau sudah masalahnya ruwet seperti ini, nah ini harusnya jangan dicari ijazah aslinya dulu, biarin aja ijazah asli disimpan atau ijazah yang diduga palsu disimpan atau ijazah palsu disimpan. Tapi yang jelas sekarang barang itu sudah digunakan di KPUD di Solo, kemudian KPUD di Jakarta dan KPU Pusat. Nah, ini yang harusnya segera ditangani oleh kepolisian setelah ada laporan. Itu penggunaan ijazah palsu di 3 lokasi tadi. Pasang polis lain saja. Nah, karena mungkin sudah menggunakan sistem IT yang bagus ya, olah TKP di lokasi dan menggunakan ahli-ahli forensik di situ sehingga bisa ditemukan kembali kalau ada isu bahwa data itu hilang kan bisa dimunculkan kapan hilangnya dan sebagainya. Jadi fokus kepada pasal 263 ayat 2 dulu, jangan 263 ayat 1, nanti akan ketemu di situ. 263 ayat 263 ayat 2 menggunakan. Oh, ayat 2 menggunakan ya. Oke. Ya, gitu. Itu Mas. Jadi itu saya hanya mengikuti selama ini kenapa harus
harus diskusi terlalu panjang lebar ya kembali ke 263 karena kalau itu dokumen negara loh. Kepala daerah baik wali kota atau gubernur dan apalagi presiden itu dokumen negara. Itu nggak boleh hilang harusnya karena itu merupakan sejarah nanti di situ. Itu Mas. Oke, saya bacakan dulu biar Sobat Era sekalian paham 263 ayat 2 itu. Pasal 263 ayat 2 KUHP mengatur hukuman bagi orang yang sengaja menggunakan surat palsu atau surat yang dipalsukan seolah-olah asli yang dapat menimbulkan kerugian. Hukuman yang dijatuhkan sama dengan hukuman bagi orang-orang yang membuat surat palsu atau memalsukan surat. Oke, jadi yang menggunakan surat palsu siapapun orangnya. Nah, yang menjadi masalah Pak Ugro, kita tahu bahwa sekarang ini ada 3 fora atau 3 forum yang sedang berkembang soal penyelesaian ijazah palsu. 1, gugatan perbuatan melawan hukum perdata di Pengadilan Negeri Solo yang sedang berproses. Yang kedua adalah saya tidak tahu bagaimana Bareskrim itu, tetapi sepertinya belum due process of law. Yang jelas masih klarifikasi dan lain sebagainya atau apa, saya tidak terlalu paham. Karena konon katanya belum diterbitkan laporan polisinya, LP-nya, walaupun sudah dilaporkan sejak tanggal 9 Desember 2024. Nah, yang ketiga adalah pengaduan dari Presiden Jokowi ya soal penghinaan, pencemaran nama baik dan lain sebagainya dengan menggunakan baik KUHP maupun Undang-Undang ITE. Nah, sekarang yang jelas semua sedang berproses. Di Solo itu mediasi gagal dan sengaja memang digagalkan oleh pihak Jokowi karena pihak Jokowi tidak mau hadir lagi dalam mediasi dan minta langsung ke dalam persidangan, dan kelihatannya ada skenario macam-macam lah. Kemudian di Bareskrim ini juga katanya 90% sudah prosesnya, tetapi tinggal puslapor atau lapor, tapi kalau lapor itu bisa menggugurkan yang 90% katanya. Kita tidak tahu yang 90% itu guilty lalu kemudian bisa digugurkan atau sebaliknya. Nah, sekarang berproses juga laporan pencemaran nama baik atau bahkan pelanggaran Undang-Undang ITE, sudah memanggil saksi-saksi untuk diklarifikasi. Ada advokat Tri Royani atau Kurnia Tri Royani, kemudian ada advokat Medi Juniarto, kemudian ada tim TPUA Rustam Effendi, kemudian nanti akan dipanggil lagi Roy Suryo, Dr. Tifa, Rizal Fadila dan lain sebagainya. Jadi sudah begitu yang terjadi Pak Ugro. Apakah realistis usul Pak Ugro tersebut dari sisi non hukumnya, non yuridis, dan kedua silakan komentari 3 proses yang sedang berkembang ini. Silakan Pak. Ya, bagi saya Polri itu kan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tidak ada polisi Jakarta, tidak ada polisi Solo, tidak ada polisi Jogja dan sebagainya. Kalau persoalan yang sama berkisar sekitar ijazah yang diduga palsu, sebaiknya menurut saya ditangani terpusat saja oleh Bareskrim Polri. Sehingga konsentrasi massa tidak terpecah belah, ada pelapor, ada yang terlapor di situ atau saling melapor di situ, udah ditangani secara tuntas. Jadi kembalikan polisi sebagai aparat negara yang memang bertindak tidak memihak dan tidak menimbulkan keresahan di dalam masyarakat seperti itu, Mas Refli. Jadi sayang kalau ini nanti jadikan objek-objek politik oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga ini akan membingungkan masyarakat. Seperti contoh dikatakan misalnya, kalau ijazah palsu ini juga palsu ini tidak digunakan, ya sebenarnya tidak ada masalah, disimpan sendiri kan, membuat duplikasi sendiri ijazah supaya nanti mau dipasang di rumah tapi tidak digunakan, mungkin gak ada masalah. Tapi kalau sudah digunakan, apalagi digunakan untuk calon kepala daerah atau kepala negara, ini yang mungkin harusnya dibuktikan polisi tidak memihak kemanapun, ya kan. Sebagai contoh dulu kasus Bulukit zaman Gus Dur, polisi zaman Kapolri Pak Bimantoro ya datang ke istana mendengar keterangan Gus Dur sebagai saksi. Di situ gak ada masalah. Jadi kalau misalnya Pak Jokowi kan sekarang sudah tidak presiden, ya kan? Yeah. Ya dipanggil saja Pak Jokowi ke
Mabes Polri, nggak usah datang ke Polda kayak seperti kemarin, terus dengar keterangan di situ boleh. Kalau misalnya memang minta diperiksa di kediaman, ya kan ada penasihat hukum dan sebagainya. Mungkin ini juga bisa dilakukan oleh kepolisian tanpa harus merasakan ini kan masih dalam taraf pemeriksaan saksi nih sebagai saksi. Iya. Nah kalau sudah tersangka harus di kantor polisi seperti itu. Iya, ide untuk menarik kasus ini ke Bareskrim karena tadi seperti Pak Ugro mengatakan Mabes Polri pernah disuarakan juga oleh kalangan civil society ya, yang saya dengar dari Munarman misalnya. Tapi tidak pernah saya dengar dari pihak-pihak lain ya, terutama dari kalangan kepolisian sendiri yang berinisiatif untuk menarik ini. Bahkan Polres-Polres itu menerima juga pengaduan dari relawan-relawan Jokowi di beberapa tempat di Indonesia ini yang seolah-olah dalam tanda kutip di-entertain, diterima, langsung terbit juga laporan polisinya. Nah, cuma kita tidak tahu apakah akan ditindaklanjuti atau tidak dengan pasal penghasutan 160 dan lain sebagainya. Bagaimana Pak Ugro? Iya, ini nanti kan akan mengakibatkan penegakan hukum berbiaya tinggi. Contoh, kalau undang-undang ITE, ya kan, orang bisa diperiksa di Polda Metro, bisa diperiksa di Polda Jabar. Nanti yang di Polda Metro kan ITE ini kan gunakan media internet nih. Iya. Ditanya di Polda Metro, TKP di mana? Ada di Jakarta gitu. Nanti kalau di Polda Jabar, TKP di mana? Di alun-alun Bandung. Nanti di Jawa Tengah ditanya, di mana TKP? Oh, di daerah Sunan di Demak itu. Ya Kalijogo di Demak seperti itu. Nah, ini sebaiknya seperti hal-hal seperti ini diserahkan saja oleh satuan-satuan kepolisian yang di Polres dan sebagainya ke Mabes Polri, karena Mabes Polri sedang menangani, atau Polda misalnya sedang menangani, serahkan, karena pekerjaan polisi banyak, bukan hanya ngurusi jasa palsu. Kasihan polisi kalau diberikan pekerjaan-pekerjaan yang ya menurut saya bukan hal yang terlalu berat seperti perampokan, pembunuhan. Ini kan barang kertas, barang dokumen yang diduga palsu. Itu saja. Entah siapa pelakunya, yang penting ini kan dokumen diduga palsu. Seperti contoh kasus gini, Mas. Kalau ada bupati begitu terpilih hasil pilkada diduga ijazahnya palsu, ya kan? Ya, ini seperti ini apakah mau dibiarkan? Itu private ya, tidak, dicek aja di KPU-nya, KPUD. Ada nggak dokumen diajukan? Ya itu tampil. Yang punya bupati silakan disimpan. Nah, ternyata yang digunakan setelah dicek, oh ini ternyata palsu dari situ. Nah baru disita yang disimpan oleh bupati tadi yang diduga palsu, berarti ada di bupati lah. Itu bupati bisa dikenakan. Daripada datang petugas ke rumah bupati yang sudah terpilih, digeledah dan sebagainya. Nah, ini permainan politik seperti ini kan sangat merugikan masyarakat seperti itu, Mas. Iya, kalau kita lihat salah satu fora misalnya yang diajukan Dr. Taufik di Surakarta, itu dia menggugat ijazah S1, kemudian termasuk SMA ya Pak Jokowi, dan kemudian pihak tergugatnya selain Pak Jokowi sendiri, itu ada KPU Surakarta atau KPU Solo. Ya. Nah sebenarnya ini kan salah satu fora yang bisa menyelesaikan soal ini, karena berarti kan akan membuktikan bahwa apakah dokumen yang digunakan untuk melamar sebagai wali kota itu, mencalonkan sendiri sebagai wali kota itu dokumen yang asli atau tidak, karena kan nanti kan akan diperiksa asli atau tidaknya. Tetapi dan kemudian kalau sepanjang atau sependek yang saya tahu, ada perma yang mengatakan tahun 1956 kalau ada kasus perdata dan pidana berjalan beriringan, maka diselesaikan dulu hak perdatanya. Bahwa harus dibuktikan dulu apakah memang ijazah itu milik Jokowi dan kemudian itu asli atau palsu. Tetapi yang terjadi adalah ada pemikiran, ada skenario, ada sakwasangka yang mengatakan bahwa pengadilan Solo atau pengadilan gugatan perbuatan melawan hukum itu tidak akan sampai pada tahap pembuktian, karena akan macam-macam dipersoalkan legal standingnya, apa kepentingannya dan lain sebagainya, atau barangkali pengadilan mengatakan tidak berwenang, wallahu alam, seperti yang dikatakan Pak Mahfud, kok soal ijazah digugat di pengadilan perdata, dan dijawab oleh penggugat ini bukan
wan prestasi, ini perbuatan melawan hukum. Silakan Pak Ugro kalau mau nimbrung juga soal di Pengadilan Negeri Solo dulu. Silakan. Ya, kalau saya lebih cenderung tidak digugat ke pengadilan perdata, Mas. Jadi kita berkirim surat ke KPUD di Solo. Mohon dapat ditunjukkan dokumen ijazah yang diajukan oleh Pak Jokowi waktu mengajukan diri sebagai calon wali kota Solo. Kalau itu tidak dilakukan, kita gugat ke Komisi Keterbukaan Informasi Publik. Karena keterbukaan informasi publik, komisi ini bisa juga menyidangkan dan itu berkekuatan hukum tetap harus dilaksanakan. Jadi jangan terlalu banyak buang energi karena perdata itu juga akhirnya tidak bisa menyita barang bukti di situ, tidak bisa mengolah TKP, tidak bisa memasang polisten. Jadi ya hanya dialog dua belah pihak saja. Nanti kalau deadlock ya dimediasi sampai sidang ya akhirnya ya mungkin putusannya bisa juga NO itu aja. Kalau kita minta ya, katakanlah kita minta, belum tentu dan sepertinya tidak akan mau kan begitu pihak Solo, karena dari dulu juga pernah digugat ketika di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga kelihatannya kadang-kadang bisa hadir bisa tidak gitu, karena dia merasa bahwa memang pengadilan perdata barangkali tidak bisa memaksa. Nah, kalau seandainya keterbukaan informasi publik ke KIP yang kita Komisi KIP, Komisi Keterbukaan Informasi Publik yang kita andalkan, sependek pengetahuan saya Pak Ugro, itu putusan KIP itu tetap bisa di-challenge di pengadilan negeri kalau pihak yang diwajibkan untuk membuka informasi publik itu menolak. Jadi tetap panjang juga urusannya. Ya, mungkin seperti itu kalau memang banyak kendala di tingkat peradilan dimanapun. Menurut saya ini kan sudah dugaan ini kan bisa diajukan pidana. Kalau tidak cukup bukti kan KUHAP juga mengatur penghentian penyidikan. Jadi kita contoh dulu waktu zaman 98, Mas. Dulu kan seperti apa? Bagaimana Presiden Soeharto dibuat situasi seperti itu dan putranya juga dikenakan seperti itu, dicari-cari, menghilang, akhirnya tertangkap juga. Jadi bagi saya ya kembalikan kepada jati diri penegak hukum sebagai jati diri pedang keadilan gitu aja. Jadi jangan melihat lagi ewah-pegewah atau sungkan-sungkan seperti karena sudah 10 tahun menjabat dan harus dihormati dan sebagainya. Pak Harto itu 32 tahun menjabat, ya kan? Dan akhirnya juga selesai seperti ini juga dimakan waktu, dimakan usianya seperti itu juga, nggak ada yang tuntas. Jadi bagi saya sekali lagi ya, ini saatnya untuk berani bertindak kembali kepada jati diri Polri sebagai aparat negara, aparat penegak hukum yang mampu menyelesaikan masalah-masalah yang krusial di masyarakat. Pak Ugro, ya salah satu untuk menunjukkan jati diri tadi kan selain menarik semua kasus ini ke Barreskrim menjadi satu. Ya. Itu ada undang-undang perlindungan saksi dan korban yang mengatakan kalau ada 2 kasus pidana yang sedang berproses, satu laporan yang terkait dengan pidana tertentu, lalu kemudian reaksinya adalah laporan pencemaran nama baik atau pengaduan pencemaran nama baik, maka undang-undang perlindungan saksi dan korban mengatakan ya kasus itu harus diselesaikan dulu. Kasus pidana pokoknya dalam konteks ini adalah selesaikan dulu apakah memang ada penggunaan dokumen palsu tersebut. Intinya kalau di masyarakat ya buktikan dulu ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu kan begitu. Karena kalau ijazahnya palsu ya sudah pasti terbukti bahwa itu sudah digunakan di dalam proses pencalonan. Karena pencalonan itu kan syaratnya harus menggunakan ijazah, tidak mungkin nggak ada ijazahnya. Nah, persoalannya adalah ternyata undang-undang itu nggak diikuti oleh Polri. Polda Metro malah kelihatannya lebih kencang dibandingkan Barreskrim. Kalau Barreskrim itu bahkan belum terbit laporan polisi, kalau ini pada hari yang sama terbit laporan polisi, pada hari yang sama Pak Jokowi sudah dimintai klarifikasi, kemudian sekarang sudah diperiksa saksi-saksi.
bahkan ya ada isu barangkali bahkan bakal ada penangkapan dan penahanan. Bagaimana Pak Ugro? Iya, sekarang pencemaran nama baik pasal 310 lah yang digunakan mungkin. Ya kan? Berarti kan pelapor harus membuktikan namanya dicemarkan melalui pemeriksaan penyebaran ijazah yang diduga palsu yang dilakukan oleh misalnya Pak Roy Suryo. Tapi Pak Roy Suryo kan mendapatkan dari apa yang disampaikan dipaparkan oleh orang PSI Andi siapa itu? Ya siapa? Sandi. Iya. Ya. Nah, seharusnya waktu Pak Jokowi diperiksa, melaporkan kemudian diperiksa, kan menyerahkan ini loh ijazah saya ngasih begini. Nah, katakanlah oke, di copy kemudian dilegalisir, silakan. Nah, itu disita sebagai barang bukti, nggak usah aslinya dilegalisir. Kemudian nanti kalau Pak Roy Suryo nanti dipanggil ya, saya mengambil dari si Sandi tadi. Nah, Sandi diperiksa dulu, kamu dapat dari mana seperti ini. Nah, berarti kan ini nanti disita barang bukti ada dua, ini nanti kan bisa disandingkan. Jadi kembali harus dicari barang bukti atau alat bukti yang memang menyatakan kalau itu nanti aslinya adalah asli yang bisa dibuktikan memang asli pernah kuliah dan sebagainya, ya mungkin yang disampaikan Pak Roy Suryo tadi sumbernya dari Sandi. Sandi ini yang menyebarkan, di situ aja mas selesai Ustaz. Tidak hanya Sandi yang menyebarkan ya, kalau dugaan ijazah yang tersebar yang Pak Jokowi pakai kacamata itu, tetapi juga Dekan Fakultas Kehutanan Sigit Sunarta, kemudian juga acara reuni di angkatan Jokowi di UGM yang kemudian di belakang layar screen-nya itu ada ditampilkan fotokopi atau ijazah itu juga. Jadi berdasarkan itu. Tetapi masalahnya adalah sampai saat ini kelihatannya polisi tidak bergerak untuk paling tidak melakukan klarifikasi terhadap namanya Dian Sandi kalau nggak salah, Dian Sandi Utama, kemudian kepada Sigit Sunarta dan kepada pihak yang mendisplay ijazah tersebut, begitu. Ya, seharusnya saksi-saksi yang lain seperti Sandi, kemudian dari Dekan Fakultas Kehutanan di Gajah Mada, kemudian hasil reuni itu jadikan saksi dulu, dikumpulkan dulu, baru kalau alat bukti pasal 184 KUHP itu kan keterangan tersangka atau terdakwa itu kan terakhir. Jadi jangan dibalik dulu, terdakwa atau tersangka di depan, kemudian membuat terang dengan baru mencari alat bukti. Menurut saya alat bukti yang pertama cari ada keterangan saksi dan keterangan ahli, ini dulu diprioritaskan, baru nanti terakhir. Karena tersangka kan berhak diam, nanti hanya bicara di depan pengadilan. Ya prosesnya harus sesuai dengan KUHP itu aja, Mas. Ya, tapi tadi Pak Ugro belum menjawab secara tegas mana yang harus didahulukan. Kasus di Bareskrim, yaitu dugaan penggunaan dokumen palsu atau yang dilaporkan oleh TPUA Egy Sujana CS, dan kemudian juga menyebabkan adanya proses diduga melanggar pasal 263, 264, 266 ya, itu panggilannya. Lalu ada juga kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Pak Jokowi. Kalau sekarang terkesan dua-duanya berproses begitu, cepat-cepatan siapa duluan begitu. Jadi sebetulnya alat buktinya ini yang mau dikumpulkan kan hampir sama. Keterangan saksi, keterangan ahli. Nanti kalau misalnya terbukti itu bukan palsu kan baru kena pencemaran nama baik. Ya. Jadi sebaiknya yang di Polda Metro dilimpahkan saja ke Bareskrim. Jadi satu, supaya tidak orang dipanggil ke Bareskrim, dipanggil lagi ke Polda Metro. Sama ini intinya, saksinya juga sama, tidak akan jauh beda seperti itu. Oke. Tetapi kita bicara tentang tadi politisasi ya. Ini mohon maaf Pak ya, ini karena menyangkut korps yang Pak Ugro pernah di sana. Kan ada orang spekulasi mengatakan kenapa Pak Jokowi cepat-cepat? Karena berpikir kaki masih ada di sana. Karena kalau seandainya ada pergantian Kapolri misalnya, barangkali kasus ini mungkin tidak akan membuat atau tidak akan menguntungkan dia.
Karena skenarionya adalah nanti Bareskrim akan membebaskan dia, mengatakan bahwa tidak cukup bukti untuk ditindaklanjuti, dan kemudian foranya tinggal satu, yaitu pencemaran nama baik. Itu aja yang dioprek-oprek. Bagaimana Pak dengan skenario itu yang banyak dikatakan oleh ya katakanlah mereka-mereka yang mengamati kasus ini? Silakan Pak. Ya kalau saya mengamati saja Mas, mengamati ini para pembisninya yang ingin mengambil kesempatan dalam kesempitan di sini. Jadi kalau seorang, ya mohon maaf kalau saya sebagai penegak hukum melihat kasus seperti ini, ya tidak harus membela dengan cara mati-matian, pokoknya tidak ada. Jadi harusnya memberikan jalan keluar yang terbaik. Bagaimana sebaiknya kalau memang peristiwa dugaan ijazah palsu itu tidak terjadi, ya katakan aja ini aslinya seperti ini, mau dilegalisir Pak silakan, mau disita silakan. Berangkat dari situ aja. Jadi jangan ditutup-tutupi seperti ini kan. Akhirnya masyarakat jadi memberikan penafsiran masing-masing. Jadi menurut saya para pembisnis ini yang berbahaya sepertinya di samping Pak Jokowi tadi menurut saya sih. Oke. Ada satu lagi ya mengenai kasus yang dilaporkan oleh Pak Jokowi ke Polda Metro. Itu ternyata tidak hanya menggunakan pasal pencemaran atau fitnah, jadi tidak hanya 310, 311 KUHP, tapi juga menggunakan pasal 27A Undang-Undang ITE yang kurang lebih bicara tentang pencemaran juga, cuma dengan ancaman hukuman 4 tahun. Kalau tadi kan 9 bulan cuma. Tapi yang lebih aneh lagi adalah menggunakan pasal 32 dan 35 yang ancamannya 8 dan 12 tahun. Kurang lebih pasal itu mengatakan bahwa merusak atau mengoprek-oprek sebuah akta agar terlihat otentik. Kira-kira gitulah. Atau sebaliknya menghilangkan akta yang sebenarnya dan kemudian memunculkan akta yang lain. Nah, kan terkesan ngarang-ngarang penggunaan pasal ini. Padahal di masa lalu kita tahu kalau sudah menggunakan pasal-pasal yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun, wah ini ada skenario untuk menangkap dan menahan. Dan saya mendengar sendiri orang-orang yang katakanlah sponsor, pendukung Pak Jokowi, nggak mungkin, pokoknya kena dia, harus ditangkap, harus ditahan. Bahkan Kodari pun mengatakan enak aja, masa sudah memfitnah begitu nggak dihukum. Ya, walaupun ngomongnya entah serius entah enggak, tetapi intinya adalah semangat untuk menangkap dan menahan itu tinggi sekali, dan kemudian seolah-olah di-entertain dengan panggilan polisi undangan klarifikasi yang mencantumkan pasal 32 dan pasal 35 yang ancaman hukumannya 8 dan 12 tahun. Bagaimana Pak Ugro? Ya sebenarnya kan persoalan pokoknya kan masalah pencemaran nama baik atau fitnah yang dituduhkan itu. Nah kalau pencemaran nama baik dan fitnah kan harus dibuktikan bahwa nama saya memang bukan nama jelek, nama baik. Saya punya aslinya, jadi jangan fitnah saya kalau saya punya aslinya. Jangan cemarkan nama baik saya kalau saya punya aslinya, kan itu aja Mas. Nah itu dibuktikan dulu dari awal, jangan secara forensik, dibuktikan dari dulu sehingga masyarakat puas. Kalau misalnya para pakar-pakar yang mendampingi beliau carikan pasal-pasal seperti ini ya mohon maaf kan. Kalau tadi kata sama Pak Kodari ya, Yeah. Pak Kodari juga melihatnya kan kalau saya sering dengar kan dia tidak terlalu menguasai tentang masalah hukum. Ya. Jadi bahasanya bahasa ya kaitan lah dia mungkin di bahasa kekuasaan. Ya, pada posisi di situ dia bahasa yang setiap hari bertemu orang-orang yang menyatakan udah pokoknya pasal ini saja yang penting masuk dulu ya. Itu yang menurut saya sih untuk negara demokrasi kurang bagus lah seperti itu. Pak Ugro ya, terkait penggunaan pasal itu ya, apakah Polri harus mengikuti? Kan dia kan harus paham bahwa yang ditudingkan kepada Roy Suryo dan kawan-kawan itu adalah pencemaran dan fitnah. Tapi kok tiba-tiba menggunakan pasal lain yang tidak relevan dan bukan pula delik aduan. Kan kalau Pak pencemaran dan fitnahnya delik aduan, tapi kan ini kan delik umum. Apakah kemudian polisi tetap perlu mengentertain itu, menyantumkan itu, dan kemudian maaf kata
didorong-dorong untuk menangkap dan menahan sebagaimana dilakukan oleh kepada Syahganda Nenggolan, Anton Permana, Habib Bahar, Habib Rizik dan lain sebagainya yang dikenakan pasal yang akhirnya dinyatakan inkonstitusional oleh MK, yaitu pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 1946. Jadi memang awal laporan itu kan di pelayanan masyarakat atau SPKT, tempat pelayanan kehilangan juga di situ juga ada. Iya. Biasanya dievaluasi dulu. Jadi tidak bisa menyantumkan mengevaluasi pasal segitu banyak butuh waktu lama, Pak. Jadi menurut saya sebetulnya misalnya cukup dilaporkan pasal 310 dulu, nanti kalau mau berkembang ke pasal yang lain itu kan tergantung hasil penyidikannya. Itu aja. Jadi jangan di awal pasalnya ditambah-tambah semuanya sehingga membuat situasi itu orang jadi ya ada yang takut, ada yang tertawa dan sebagainya. Itu yang menurut saya lembaga kepolisian yang sebagai aparat negara ini benar-benar harus jaga marwahnya, ya kan? Yang dari dulu sudah pindah-pindah keluar dari Departemen Dalam Negeri, ada lagi yang mau menarik ke sekarang Kementerian Dalam Negeri lagi. Ini secara polisi ke depan harus benar-benar independen sehingga polisi merupakan lembaga negara sebagai pemelihara kamtimas, pelindung, pengayom pelayan masyarakat dan penegak hukum yang benar-benar bisa dipercaya dan dicintai rakyatnya. Itu saja, Mas. Oh, jadi artinya harusnya ya sudah entry point-nya dulu pasal 310 gitu. Nanti kalau ada berkembang lain. Tapi kan ini masalahnya dalam undangan klarifikasi langsung digunakan 5 pasal sekaligus, mulai dari 310, 311, 27A Undang-Undang ITE tadi KUHP, 32, 35. Jadi kesannya kalau orang Jawa mau medeni gitu, nakut-nakuti. Ya, sekarang kan waktu kita pendidikan di polisi juga selalu diajarkan, Mas. Jangan sampai polisi Indonesia ini seperti zaman polisi Belanda. Anak kecil kalau nangis saja begitu dibilang awas ada polisi Belanda lewat, itu nangisnya diam takut sama polisi gitu aja. Nah, ini seharusnya yang mungkin perlu diluruskan. Mudah-mudahan sih pasal-pasal itu hanya pasal pendamping saja antara subsidiar, antara primer dan subsidiar seperti itu. Pak Ugro, ada satu soal lagi ya yang terkait dengan independensi atau netralitas Polri. Ini mohon maaf Pak ya, institusi Bapak. Kan kuncinya mengenai dokumen palsu itu katanya di Puslapfor ya, laboratorium forensik. Orang tidak meragukan kemampuan laboratorium tersebut untuk mengungkapkan apakah ini fake atau original sebuah dokumen. Apalagi cuma sekedar ijazah, mudah sekali. Dan kemudian ada skripsi pula ya. Tapi persoalannya orang meragukan independensi dari Puslapfor karena ada sejarah. Kalau Rismond mengungkap Jessica Wongso lah, KM50 lah ya, kasus Vina lah dan lain sebagainya, yang kemudian mengatakan bagaimana kita bisa mempercayai sebuah institusi yang kita sudah tahu bahwa dia tidak akan independen atau tidak akan netral lah dalam kasus ini, pasti akan berpihak. Kita kan nggak boleh prejudice begitu ya, prejudice gitu ya. Tapi kan yang seperti ini kan nggak bisa dihindari karena memang orang kan melihat sejarah bukan melihat hari ini dan ke depan saja. Silakan Pak Ugro. Iya, saya selalu berpedoman begini Mas Refli. Jadi mengapa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu dianggap sebagai karya agung? Jadi yang membuat KUHP itu menurut saya orangnya sudah sangat-sangat smart, sangat-sangat ya berpengalaman lah. Mengapa alat bukti itu pasal 184 KUHP itu selalu menyatakan tidak pernah dirubah selama sejak tahun 81 itu, satu keterangan saksi, dua keterangan ahli. Kenapa tidak dirubah dari dulu? Pakai keterangan ahli dulu nih yang alatnya lebih canggih, baru keterangan saksi. Saksi itu kan yang melihat, mendengar dan mengalami. Ya kan? Jadi kalau ditelusuri misalnya ini udah terjadi permasalahan misalnya dengan jasa tadi. Satu angkatan dengan Pak Jokowi waktu kuliah di Gajah Mada itu kan banyak. Kalau perlu seluruh mahasiswa waktu itu yang masih hidup bisa diperiksa, ya kan, sebagai saksi. Kemudian juga ada putra-putrinya Hari Mulyono, ada istrinya dan sebagainya.
foto-foto itu kan juga sebagai barang bukti bisa disampaikan. Nah terakhir baru nanti menggunakan keterangan ahli seperti yang lapor tadi kan. Jadi jangan dibalik bahwa keterangan lapor itu adalah segala-galanya, itu baru nomor 2. Belum nomor 3, ada surat, nomor 4 ada petunjuk, kemudian ada keterangan terdakwa terakhir. Jadi pedoman KUHP aja saya rasa ini akan memberikan kepastian hukum bahwa hukum itu akan benar-benar tegak sesuai dengan kalau dikatakan sebagai pedang keadilan seperti itu. Pak Ugro, mungkin closing statement, apa nasihat Pak Ugro kepada junior-junior Pak Ugro di kepolisian agar mampu bertindak dengan jati dirinya sebagai pelindung pengayom masyarakat, penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, dan penegak hukum yang tentu kredibel. Silakan, Pak. Ya, bagi saya polisi kan sudah diombang-ambingkan zaman sejak tahun 46 sudah merdeka, langsung keluar dari Departemen Dalam Negeri menjadi Kepala Kepolisian Negara pertama ya. Kemudian bergabung dengan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ya kan. Nah, di situ juga kita juga kadang-kadang harus perintah taat setia kepada Panglima ABRI, Menhankam Pangap lah kira-kira gitu. Tapi ya semuanya itu kan kadang-kadang bertentangan dengan hukum. Kemudian reformasi 98. Nah, kemudian masalah-masalah politik sekarang sudah terlalu masuk ke dalam misalnya seperti itu. Nah, bagi saya segera kembalikan polisi sebagai jati diri Polri, sebagai apa yang pernah dipimpin oleh para Kapolri sebelumnya, mulai dari Pak Kanto sampai Pak Hugeng, mungkin ada Pak Waludin Jamin, ada Pak Anton Sujarwo, ada Pak Sanusi, ada Pak Bimantoro, Pak Kunarto dan sebagainya. Inilah yang harus dikembalikan, bahwa polisi adalah harus kembali pada jati diri sebagai alat negara penegak hukum, itu aja. Oke Pak Ugro, terima kasih banyak Pak ya. Nanti jangan capek kalau diganggu-ganggu lagi. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saudara sekalian, itu dengan Ugro Seno ya, Wakapolri ya, tidak tanggung-tanggung, orang nomor 2 di Kepolisian Republik Indonesia. Tetapi beliau termasuk orang yang kritis terhadap fenomena yang ada ya. Jadi beliau orang yang kelahiran 17 Februari 1956 ya. Sering sekali beliau itu memberikan masukan, kritik ya, dan bisa dibilang dekat dengan kalangan civil society. Hanya memang karena mantan polisi tentu beliau tidak bisa bicara seperti setelanjang dalam tanda kutip Hosinuddin yang orang sipil ya, itu sipil juga, polisi sipil bersenjata, tetapi orang yang tidak pernah di Kepolisian RI. Jadi ada kesan hati-hati Pak Ugro, tapi masukannya lumayan ya, maksudnya bukan lumayan dalam pengertian masukannya bagus. Sebenarnya ya kalau mau menyelesaikan persoalan ini ada 2 kata kunci tadi sebenarnya yang saya catat. Pertama adalah ini kan kepolisian, ini kan Kepolisian Republik Indonesia. Ya sudah, kasus itu diambil, di take over semua di Mabes Polri saja, di Bareskrim Mabes Polri. Jadi nggak ada di Polda Metro atau Polres Depok dan lain sebagainya. Itu satu. Jadi apa yang harus dibuktikan terlebih dulu itu sudah kelihatan. Jadi orang diperiksa untuk satu kasus saja, dan apakah nanti pencemarannya terbukti, apakah kemudian ternyata ijazahnya memang benar-benar palsu, kan itu satu atap. Jadi tidak ada yang kemudian ini belum selesai kemudian itu yang berproses. Itu satu. Yang kedua, dia bilang ini kan soal penggunaan ijazah yang diduga palsu. Maka ya harus disita dokumen yang sempat disampaikan kepada KPU Kota Solo, KPU DKI, dan KPU Nasional. Tidak bisa kemudian ex KPU yang sekarang sudah menjadi pejabat baik di zaman Jokowi maupun jadi zaman Prabowo mengatakan, wah kami sudah melakukan sesuai dengan prosedur, saya terbukti. Nggak bisa klaim-klaim seperti itu. Hadirkan ijazah yang didaftarkan dan tidak boleh hilang karena itu dokumen negara. Jadi kalau menghilangkan dokumen negara, saya tidak tahu adakah hukumannya. Kalau menggunakan undang-undang ITE kan ini kan kalau ijazah kan tidak
tidak digital sifatnya, tapi fisik. Jadi tidak bisa menggunakan undang-undang ITE karena ITE adalah transaksi elektronik kan. Karena itu perlu dipahami ya bahwa kalau ijazah itu cuma dipajang doang gitu ya, cuma sekedar wah saya bikin tuh seolah-olah saya dapat ijazah dari Harvard University, lalu ijazah itu saya pajang sebagai mimpi saya yang tidak tercapai misalnya, nggak apa-apa. Tapi kalau ijazah itu digunakan untuk suatu perbuatan, nah disitulah masalahnya. Sekarang ijazah itu sudah digunakan oleh Jokowi, nggak mungkin Jokowi tidak menggunakannya. Karena kalau dia tidak menggunakannya, maka dia tidak disebut-sebut insinyur atau bahkan sebelumnya Dr. Andes. Ya. Jadi KPU Kota Solo harus menghadirkan ijazahnya yang dilegalisir tentunya. KPU DKI juga menghadirkan ijazah dan KPU Nasional menghadirkan ijazahnya. Ada empat kejadian ya penggunaan ijazah tersebut. Sebenarnya pertanyaannya adalah dari 4 kejadian tersebut sama nggak yang dilampirkan? Kalau berbeda yang dilampirkan udah jelas nggak mungkin dua-duanya asli. Oke? Jangan-jangan 3 versi nggak mungkin semuanya asli. Oke? Karena itu kuncinya di sini. Nah, cuma kunci dari segala kunci adalah netralitas aparat penegak hukum dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus ini. Nah, netralitas itulah yang hari-hari belakangan ini diragukan. Jadi kalau netralitasnya diragukan, ya Anda bisa apa? Karena semua upaya, semua bangunan itu akan runtuh kalau netralitasnya diragukan. Baik terbukti palsu atau tidak palsu. Nanti kalau misalnya hasilnya katakanlah proses penyelidikan Polri atau penyidikan mengatakan bahwa betul ijazahnya palsu, maka pihak Jokowi akan mengatakan Polri tidak boleh tunduk dengan tekanan masyarakat. Tetapi kalau seandainya mengatakan tidak palsu, Polri sudah menjadi centengnya Jokowi. Kan susah jadinya. Sekali lagi, tidak mudah lepas dari ini kalau memang kredibilitas itu tidak ada. Kepercayaan itu tidak ada. Dan kalau kita kembalikan kepada saudara sekalian, kalau kita kembalikan kepada hasil polling yang pernah dimuat di RH Channel misalnya, jelas sekali masyarakat tidak percaya dengan kepolisian bisa secara netral atau independen melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus ijazah ini. Sebagai contoh misalnya polling yang sempat saya lakukan 3 atau 4 hari yang lalu, saya scroll ke bawah. Pertanyaannya ya, apakah Anda yakin Polri bertindak netral dalam mengusut ijazah Jokowi? Saya katakan netral ya, bukan independen, karena netral itu adalah tidak memihak. Independen adalah kemampuan untuk berpihak tetapi tidak didikte orang lain, tetapi secara independen. Nah, secara mandiri ya. Kalau netral itu 99.000 yang voting, yang bilang netral itu cuma 7%, tidak netral 93%. Coba bayangkan ya, oh ini pollingnya di RH Channel, ya lakukan polling di tempat lain. Apakah kemudian polisi akan dipercaya akan netral melakukan proses ini? Nah ini sebagai alarm, ya tidak sedikit 99.000 yang melakukan polling tersebut. Begitu saudara sekalian ya, mudah-mudahan bermanfaat perbincangan kita pagi ini ya. Sudah langsung kita ngegas. Tetapi perlu kita bacakan juga ya komentar sobat RH sekalian. Rasanya kalau kita tidak bacakan sayang ya. Oke. Coba kita bacakan as usual komentar sobat semuanya. Oke. Dari awal dan mungkin jumping up seperti biasanya ya, karena tidak semuanya bisa kita bacakan. Oke. Teguh Santoso, intinya transparansi, itu ajalah. Oke, dia bilang begitu ya. Ganti pimpinannya dari anasir presiden sebelumnya. Apa maksudnya? Ugroseno harusnya ketua penasihat Kapolri atau bubarkan dulu Polri dan DPR. IPK kurang dari 2 hebat betul jadi presiden. Ketika kebenaran dimusuhi berarti kebohongan sudah jadi agama baru para penguasa. Ini karena aparatnya di bawah keteknya Jokowi jadi sulit. Apalagi ya? Jadi sulit
untuk netral dan rakyat juga sudah tidak percaya kalau polisi akan menegakkan keadilan. Udahlah, semuanya kembali menjunjung kejujuran dan keadilan supaya kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi lebih bermartabat dan maju. Sekarang ini hukum sudah ikut selera penguasa. Saksi teman-teman Jokowi sudah disetting ijazahnya, bisa saja dibuat beberapa 40, 50, 60 lembar ijazah. Karena kebohongan ini sudah masif, yang bikin ijazah sudah persiapkan itu, makanya polisi yang benar harus jeli ya. Sebenarnya nggak perlu ilmu tinggi-tinggi banget untuk mengungkap ini semua kalau ada kejujuran ya. Tetapi yang saya bayangkan memang ada kekuatan besar yang sedang bekerja yang menyiapkan ini semua ya, at all cost ya, mungkin begitu ya. Karena itu penegak hukum harus betul-betul independen, netral dan berani. Tidak hanya netral bro, tapi berani juga. Kalau cuma netral doang tapi tidak berani, takut kehilangan jabatan, takut ancaman, takut ini, takut itu, sopo doain namanya ya kan. Lama-lama yang disasar orang-orang yang mengkritik. Karena yang paling mudah, yang paling tidak punya backingnya, yang tidak punya backupnya, tidak punya uang dan lain sebagainya ya. Kemudian salut pada Pak Ugroseno atas pencerahannya. Selama yang waras tetap diam, yang gila akan terus berkuasa. Lakukan uji forensik secara terbuka lalu sandingkan yang polisi dan Roy Suryo dan kawan-kawan lakukan karena pasti dari sumber data yang berbeda. Nunjukin ijazah asli saja muter-muter apa belum selesai cetak barunya. Begini saudara sekalian ya. Ini ada ijazah yang sudah beredar yang berasal dari 3 sumber. Satu reuni teman angkatan Jokowi, kedua dari dekan Fakultas Kehutanan, dan yang ketiga dari kader PSI Dian Sandi Utama. Kalau seandainya bukan yang itu kemudian yang diserahkan kepada Bareskrim, maka orang akan bertanya dari mana? Artinya yang mengubah, yang patut digunakan pasal 32 dan 35 itu ini orang-orang ini. Tapi kalau sama dipanggil Rismon, bagaimana Anda mengatakan bahwa ini fake? Kan begitu. Bukan kemudian langsung mengatakan bahwa itu asli, atau kita pakai logika Dian Sandi yang mengatakan saya menggunakan Anda menggunakan ijazah hasil fotokopian. Lalu Anda katakan itu palsu. Tapi saya menggunakan ijazah yang warna, saya katakan asli, Anda keberatan. Loh, ini bukan soal warna dan tidak warna bro. Ini era digital, era teknologi. Dan Anda sudah mengatakan bahwa Anda tidak dapat langsung dari Presiden Jokowi. Tapi Anda tidak jelas. Anda dapat file. Anda bukan potret ijazah aslinya. Kalau file, ini era teknologi bro. Itulah yang jadi persoalan. Bisa kena undang-undang ITE. Kalau seandainya ada pihak-pihak yang sengaja membuat file tersebut untuk meyakinkan masyarakat ya. Kemudian mbok ialah polisi itu menyatu dengan TNI, kepolisian benar-benar membela hukum yang benar-benar tulus. Iya dong, seharusnya kepolisian milik Republik Indonesia bukan milik Mulyono. Kenapa masih takut ditunjukkan? Kemungkinan besar karena memang ada masalah. Ternyata masih ada polisi yang waras. Kan udah disuruh bawa saksi ahli sendiri nanti di pengadilan. Rismon aja tuh lagi cari uang untuk cari saksi ahli. Barangnya aja nggak pernah belum muncul di publik. Uji forensik harus 2 arah, jangan semua dilimpahkan ke polisian. Data-data di KPU harus disita, dicek. Pak Ugro masih konsisten, nggak seperti Pak Susno sudah masuk angin. Masuk anginnya di mana Pak Susno ini ya? Kemudian Indonesia darurat mafia hukum, pemaksaan, intervensi, kekeliruan administrasi, tipu daya asli apa palsu. Kalau dokumen capres hilang, bubar aja KPU-nya. Masyarakat mayoritas mengharapkan Roy CS cepat-cepat dimasukkan kamar tahanan. Masyarakat sudah muak dengan aksi provokasinya. Ini Pak Wijoyo. Masa sih bawa masyarakat ya. Yang saya tahu adalah masyarakat pengen tahu ijazahnya ini asli atau palsu. Nanti di polling di Era Channel ya pasti menang yang itu. Tetapi nanti dibilang wah RH Channel kan tidak objektif karena umat RH Channel semua, ya nggak apa-apa juga.
Selama yang waras tetap diam, yang gila akan terus berkuasa. Gua nggak percaya kepolisian. Kalau mau fair, hadirkan Rismon untuk ikut menguji ijazah yang mulia Raja Mukidi. Mantap, orang baik Bapak Wakapolri Pak Ugroseno. Jokowi dan UGM takut ya karena menyalahgunakan ijazah. Kan sudah disuruh bawa saksi ahli sendiri nanti. Oke, sudah ya. Kemudian kapal besar karam hanya karena kesalahan kecil. Mungkinkah ijazah ini adalah kesalahan kecil yang membuat karam? KPU Solo, KPU Jakarta, KPU Pusat hadirkan, kok susah amat ya. Insinyur kepalsuan. Kenapa Kapolri nggak diganti? Udah jelas kepolisian makin rusak di mata rakyat. Kemudian we walk the talk, petok kualitas lulusan sarjana. Kan udah disuruh bawa oke. Kenapa harus berbelit-belit? Banyak sekali ya kalau kita bacakan semua ya. KPU dan Rektor UGM juga seharusnya mempunyai kopian ijazah Jokowi. Masa iya dilegalisir tidak dibawa ijazah asli? Jokowi menang lagi kah? Jahat Mulyono melebihi Fir'aun. Jangan terlalu berlebihan ya. Buka rekening untuk perjuangan uji forensik di Den Haag, Belanda. Coba hubungi polisi India, Mr. Ladusing, maka semuanya akan segera tuntas. Ijazah Pinocchio dapat beli melalui setting oknum pejabat kampus dan negara. Jadi sobat sekalian, ada satu hal yang perlu saya garis bawahi ya. Agar kita jangan jadi orang pura-pura bodoh, pura-pura tidak tahu. Bisa jadi sobat sekalian, ijazahnya asli semua. Tetapi didapat dengan prosedur yang ilegal. Bisa jadi. Karena melibatkan ordal, orang dalam. Makanya yang namanya ijazah ya dan skripsi itu adalah satu kesatuan. Walaupun ijazahnya identik asli ya, let's say ada kemampuan untuk membuat yang asli sama, identik semuanya atau bahkan diproduksi tadi ijazah 40, 50, 61 angkatan. Tapi skripsi itu menjadi sebuah pertanda apakah pernah ada skripsi yang dibuat ataukah pernah ada sidang skripsi dan lain sebagainya. Karena jangan salah, banyak orang sudah draft skripsi tidak rampung selesai. Jadi tidak semua orang yang pernah kuliah itu akan mendapatkan ijazah kalau dia tidak menyelesaikan semua syarat, dan terakhir adalah ujian skripsi yang kalau di kampus UGM disebut pendadaran. Begitu saudara sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat pembicaraan kita pagi ini ya. Terima kasih Pak Ugroseno. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, ciao.